Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Lantera Alalka. Di sini saya akan membahas materi Fisika Dasar 2 bab 6 mengenai hukum Ampere. Nah, hukum Ampere ini hampir sama seperti bab 5, yaitu hukum Biot-Savart, yaitu hukum yang membahas tentang hukum yang digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Akan tetapi hukum Ampere memiliki metode yang cukup sederhana. Nah, hukum Ampere ini kita misalkan dengan suatu ruang yang memiliki medan magnet B. Nah, di dalam ruang tersebut kita buat sebuah lintasan tertutup yang kita simbolkan dengan huruf S. Nah, lintasan ini memiliki sumbu yang sembarang. Kita ibaratkan dengan jari kita ya, 4 jari. Kita ini ibaratkan 4 sumbu yang tidak beraturan. Nah, 4 sumbu ini tertutup dengan lintasan S. Nah, ibaratkan telapak tangan kita ini adalah lintasan S. Nah, sumbu ini memiliki jalur yang lurus ya. Nah, di setiap sumbu ini ada B. Nah, di lintasan tertutup ini ada DL yang menutup. Nah, lintasan tertutup tadi mengandung medan magnet. Nah, selanjutnya yaitu pengaplikasian hukum Ampere. Pengaplikasian hukum Ampere ini ada banyak ya. Yang pertama yaitu kawat lurus panjang. Nah, sama seperti hukum Biot-Savart, di hukum Ampere ini kita juga menggunakan kawat lurus panjang. Nah, dalam penggunaan kawat lurus panjang kita harus menggunakan standar yang harus ada dalam hukum kawat lurus panjang yang kita aplikasikan dalam hukum Ampere ini. Ya, pertama yaitu pemilihan lintasan tertutup sedemikian rupa yang sehingga memiliki kuat medan magnet pada berbagai titik di lintasan konstan. Selanjutnya, vektor medan magnet dan vektor elemen lintasan membentuk sudut yang konstan untuk semua elemen lintasan. Nah, selanjutnya kita mencari I, yaitu jumlah total arus yang dilingkupi oleh lintasan Ampere. Nah, untuk mendemonstrasikannya ya, dalam kawat lurus panjang ini kita menggunakan penggaris. Nah, penggaris ini kita ibaratkan kawat ya. Kawat ini dia aliri arus I atau arus listrik. Nah, di tengah-tengah kawat ini terdapat sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini, di tengah lingkaran ini memiliki titik A yang mengarah ke atas ya. Nah, lingkaran ini mengarah ke bawah. Nah, di bawah ini ada DL. DL menuju ke titik B di bawah sini. Lingkaran ini ya. Oke. Jadi fungsinya lintasan Ampere di sekitar kawat lurus panjang adalah sebagai sumbu berhimpit dengan kawat. Nah, yang dapat kita dapatkan dari materi di atas adalah berdasarkan kita menggunakan aturan tangan kanan, medan magnet selalu menyinggung lintasan. Nah, yang kedua, elemen vektor DL juga menyinggung lintasan. Nah, selanjutnya adalah solenoid. Sama seperti materi sebelumnya, solenoid juga di bab 5 bisa digunakan menggunakan hukum Biot-Savart. Nah, di bab 6 ini kita akan aplikasikan solenoid dalam hukum Ampere untuk membandingkan metode mana yang lebih sederhana. Solenoid yang akan kita bahas juga adalah solenoid ideal dengan jumlah lilitan persatuan panjang adalah N dan kawat solenoid dialiri arus I. Nah, lintasan Ampere pada solenoid itu membentuk sebuah kotak, yaitu kotak ini memiliki 4 titik. Pertama titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Nah, titik 1 ini setiap titik ini mengalir ke arah kanan. Diawali oleh titik 1 mengalir ke titik 2, mengalir ke titik 3, mengalir ke titik 4 dan kembali lagi ke titik 1. Nah, B di sini sama dengan 0. Nah, selanjutnya tiap-tiap suku integral pada setiap lintasan. Lintasan pertama memiliki kuat medan magnet 0 karena berada di luar solenoid. Lintasan kedua
memiliki potongan yang berada di luar selenoid memiliki medan magnet 0, sedangkan potongan yang ada di dalam selenoid luar memiliki medan magnet yang tegak lurus lintasannya. Selanjutnya lintasan ketiga. Pada lintasan ketiga, vektor B dan DL selalu sejajar sehingga sudut tenta antara B dan DL adalah 0. Selanjutnya lintasan 4 adalah integral pada lintasan 4 persis sama dengan integral pada lintasan kedua sehingga hasilnya juga 0. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah arus yang di lingkup lintasan ampere. Arus total adalah arus yang mengalir dalam ruas selenoid sepanjang L. Karena jumlah lilitan per satuan panjang adalah N, maka jumlah lilitan yang dilingkupi lintasan ampere adalah NL. Karena satu lilitan dialiri arus I, maka jumlah arus I harus dilingkupi lintasan ampere. Selanjutnya adalah toroid. Toroid adalah lintasan ampere pada toroid berbentuk lingkaran yang melewati rongga toroid. Diibaratkan kita menggunakan ini ya, solatif ini toroid, kita anggap toroid. Nah, si toroid ini memiliki cincin-cincin di setiap sisinya, di setiap sisi lingkarannya. Ini adalah R, nah mengalir ke arah kanan ya, ke arah kanan DL, ke arah B. Nah, kita misalkan jari-jari toroid tadi adalah R, lalu keliling toroid adalah K sama dengan 2VR. Selanjutnya jumlah lilitan toroid adalah N sama dengan 2VR per N. Materi selanjutnya itu plat tak terhingga. Nah, kita akan menghitung medan magnet di sekitar plat yang sangat lebar yang dialiri arus listrik. Kita ibaratkan plat terhingga ini benarnya kotak bentuknya. Nah, di tengah-tengah plat ini dialiri arus listrik atau I. Nah, apabila kerapatan arus satuan per satuan lebar plat adalah J sama dengan atau ampere per meter, kita akan menentukan kuat medan magnet pada jarak A tegak lurus plat. Kita buat lintasan ampere berupa persegi panjang sebagai berikut. Nah, jadi ini plat yang tadi ya, apabila plat yang sebelumnya itu kita polos, nah kita akan membuat lintasan ampere berupa persegi. Jadi di tengah-tengah plat ini ada lintasan ampere berupa persegi ya. Jadi lintasan ampere itu sama seperti sebelumnya, memiliki 4 titik, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Titik ini mengalir dari titik 1 menuju titik 2, menuju titik 3, dan menuju titik 4, kembali lagi menuju titik 1 gitu ya, seperti itu. Nah, dari pemilihan lintasan ampere di atas, kita akan menghasilkan elemen lintasan 1 arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Lalu pada elemen lintasan kedua, arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Yang ketiga, elemen lintasan 3 adalah lintasan 3 arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Pada elemen lintasan 4, arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Nah, selanjutnya menghitung tiap-tiap suku integral. Pada elemen lintasan 1, vektor B sama dengan vektor B dan DL sejajar sehingga sudut tenta antara B dan DL 0. Nah, selanjutnya pada elemen lintasan kedua, vektor B dan DL tegak lurus sehingga sudut tenta antara B dan DL 90. Nah, selanjutnya lintasan 3, vektor B dan DL sejajar sehingga sudut tenta antara B dan DL 0. Lalu selanjutnya lintasan 4, vektor B dan DL tegak lurus sehingga sudut tenta antara B dan DL ada 90. Nah, demikian saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.